Di sebuah desa bernama Vringinjati, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Seno. Hidupnya sederhana, tinggal berdua dengan ibunya yang sudah renta di gubuk reyot di pinggir hutan. Setiap hari Seno bekerja serabutan, kadang mencangkul, kadang mencari kayu bakar, kadang ikut nelayan. Namun di balik hidup miskinnya, Seno menyimpan perasaan mendalam pada Ratna, gadis cantik anak Pak Lurah Wiryo, gadis yang dielu-elukan sebagai kembang desa. Ratna dikenal anggun, pintar, dan banyak pemuda desa jatuh hati padanya. Tapi Seno percaya bahwa cinta itu soal hati, bukan harta. Suatu sore, dengan nekat dan setangkai bunga liar, Seno memberanikan diri menyatakan cinta kepada Ratna yang sedang duduk di balai desa. Namun, "Kamu cinta sama aku?" kata Ratna sambil tertawa sinis. "Bercermin dulu, Sen. Bajumu saja tambal-tambalan. Jangan mimpi jadi suamiku, suami pengemis." Warga yang mendengar tertawa. Harga diri Seno hancur seketika. Ia menunduk, wajahnya merah, bukan karena malu, tapi karena marah dan sakit hati. Malam harinya, Seno menangis di bawah pohon beringin tua. Namun air mata itu perlahan berubah jadi dendam. "Kalau tak bisa mendapatkan cintanya dengan cara biasa, maka aku akan membuatnya sendiri yang datang padaku. Merayuku, memintaku, mencari dukun." Keesokan malam, Seno pergi ke dusun sebelah, ke tempat terkenal angker, Lembah Watu Lintang. Di sanalah tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Rekso, dikenal punya ilmu pelet dan ajian pemikat wanita. Setelah melalui perjalanan melewati hutan dan kabut tebal, akhirnya Seno tiba di gubuk Mbah Rekso. Suara genta dan harum kemenyan menyambutnya. "Kau datang karena cinta yang dihina, ya Sen?" Suara Mbah Rekso muncul bahkan sebelum Seno bicara. "Aku tahu, Ratna, anak Pak Lurah itu." Seno mengangguk, tubuhnya gemetar. Mbah Rekso lalu mengambil botol kecil berisi air hitam pekat dan seuntai rambut perempuan. "Ini ajian rasa gila cinta. Campurkan ini ke air minumnya. Setelah itu, Ratna akan datang padamu. Tapi ingat, jangan pernah kamu tidur bersamanya sebelum malam ketujuh, atau akibatnya..." Seno mengangguk. Ia tak peduli peringatan itu. Baginya, Ratna akan menjadi miliknya. Dukun dibayar dengan ayam hitam dan gelang warisan ibunya. Ratna jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Seno berhasil menyelinap ke rumah Pak Lurah saat acara syukuran dan menuangkan ramuan itu ke minuman Ratna. Tak sampai 2 hari, Ratna berubah. Tatapannya kosong. Mulutnya sering memanggil nama Seno. Malam itu, Ratna mendatangi rumah Seno, mengenakan kebaya putih dan mata penuh kerinduan. "Seno, aku ingin bersamamu, hanya kamu," katanya lirih sambil memeluk Seno. Warga desa geger. Anak Pak Lurah jatuh cinta pada pemuda miskin. Tapi Seno justru tertawa dalam hati. Dendamnya terbalaskan. Namun ia lupa pesan Mbah Rekso. Jangan tidur bersamanya sebelum malam ketujuh. Malam kelima, nafsu mengalahkan logika. Mereka tidur bersama, kutukan. Pagi harinya, Ratna berubah, wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya gemetar. Ia terus menjerit dan menyebut-nyebut nama Nyi Blorong. Malamnya, Ratna menghilang. Yang ditemukan hanyalah kain kebaya berlumuran darah di tepi sumur desa. Seno didatangi mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi itu, Ratna menangis, tapi matanya menghitam seperti lubang tak berdasar. "Kau telah menodai cinta paksa dan menyalakan kutukan lama. Aku milik iblis sekarang, Sen, dan kau akan segera menyusul." 7 hari kemudian, Seno ditemukan tewas tergantung di pohon beringin tua. Lidahnya menjulur, matanya terbuka menatap ke langit. Di tanah dekat kakinya tertulis dengan darah, "Cinta dipaksa, berakhir binasa." Jangan pernah memaksa cinta, karena cinta yang dipaksa hanya akan melahirkan kutukan dan petaka. Sejak kematian Seno yang tragis, desa Vringinjati berubah mencekam. Warga gemetar tiap lewat dekat sumur tua di belakang rumah Pak Lurah. Tak ada yang berani menimba air di sana. Mereka bilang, suara tangisan perempuan sering terdengar dari dalamnya, terutama pada malam Jumat Kliwon. Beberapa warga juga mulai melihat penampakan sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang menutupi wajah, berdiri di tepi sumur. Dan tiap kali terlihat, pasti ada kejadian aneh. Hewan ternak mati mendadak,
Bayi menangis sepanjang malam, bahkan ada pemuda yang kesurupan dan memanggil nama Ratna sambil tertawa histeris. Pak Lurah Wiryo tak kuasa menahan malu dan ketakutan. Istrinya jatuh sakit, dan rumah besar itu kini kosong. Tapi arwah Ratna tidak pernah pergi. Pemuda hilang di malam hari. 3 bulan setelah tragedi Seno, muncul berita baru. Seorang pemuda desa bernama Andri hilang setelah pulang dari ronda malam. Terakhir, ia terlihat melewati jalan dekat sumur tua. Beberapa pemuda kampung nekat mencarinya. Mereka membawa senter dan mendekat ke sumur. Saat cahaya senter diarahkan ke dalam lubang gelap itu, terlihat wajah Ratna membusuk dan penuh belatung, menyeringai sambil berkata, "Satu tak cukup, aku haus cinta, bawa lebih banyak." Seketika salah satu pemuda kesurupan. Tubuhnya menggeliat, lalu berteriak. Seketika salah satu pemuda kesurupan. Tubuhnya menggeliat, lalu berteriak, "Seno, dia di sini. Bantu aku, dia tak mau sendiri." Malam itu pemuda itu langsung dibawa ke rumah dukun kampung. Tapi sejak kejadian itu, satu persatu pemuda yang pernah mencintai Ratna mulai mengalami gangguan. Mereka bermimpi bercinta dengan Ratna dalam wujud jelmaan ular raksasa berambut panjang. Kembalinya Mbah Rekso desa semakin kacau. Banyak warga mulai percaya bahwa arwah Ratna berubah menjadi siluman wanita penggoda, penunggu sumur berdarah. Pak Lurah akhirnya meminta bantuan Mbah Rekso, dukun tua yang dulu pernah membantu Seno. Namun saat Mbah Rekso tiba dan mencoba melakukan ritual penenangan, tanah di sekitar sumur retak. Api keluar dari dasar sumur dan suara rintihan terdengar menggema. "Kalian yang mengkhianati cinta, kalian yang mempermainkannya, kalian semua akan kuhisap satu persatu." Mbah Rekso terhuyung, lalu ambruk. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik pada warga, "Kalian tak bisa mengusirnya, karena ia telah menerima bagian dari dunia bawah. Ratna bukan manusia lagi. Dia istri iblis cinta." Akhirnya desa dikosongkan. Karena teror semakin sering terjadi, orang kerasukan, hewan mati tanpa sebab, suara tangisan dari sumur, dan bayangan perempuan di tiap kaca rumah. Warga Wringin Jati perlahan pindah. Kini desa itu jadi desa mati. Sumur tua di belakang rumah Pak Lurah ditutup dengan lempengan baja dan dirantai. Tapi rantaian itu sering ditemukan terbuka sendiri. Konon, siapapun pemuda yang datang dan mendekati sumur itu saat bulan purnama akan melihat Ratna dalam wujud aslinya, separuh wanita cantik, separuh ular hitam, dengan mata merah menyala dan suara lirih merayu. "Seno telah datang padaku, kau selanjutnya." Beberapa tahun setelah desa Wringin Jati menjadi desa mati, pemerintah daerah memutuskan membangun sebuah asrama mahasiswa di area bekas rumah Pak Lurah. Tak ada yang ingat tragedi Ratna dan Seno. Generasi berganti dan tanah itu dianggap strategis untuk pembangunan. Sumur tua di belakang asrama tetap ada, hanya ditutup dengan lempengan baja dan ditanami bunga. Tapi malam-malam aneh mulai terjadi sejak mahasiswa pertama mulai menempati asrama. Malam pertama, bisikan dari Sumur Raka, mahasiswa semester 5 jurusan sejarah, tertarik pada cerita-cerita urban legend. Ia penasaran kenapa sumur tua itu dirantai. Saat malam sunyi, Raka mendekat, menyalakan senter, dan berkata sambil tertawa. Katanya sih ada siluman perempuan. "Halah, paling cuma akal-akal biar nggak ada yang pacaran di sini." Namun begitu dia mendekat, rantai bergerak sendiri dan udara dingin seperti mengelilinginya. "Raka." Suara perempuan lirih seperti berasal dari dasar bumi. Raka panik, mundur. Tapi saat ia menoleh, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih di jendela lantai 2 asrama. Padahal semua kamar terkunci. Korban pertama, esok harinya Raka berubah, pendiam, matanya merah. Di tangannya, teman-temannya menemukan coretan aneh. Ratna datang malam ini. Malam itu, teman sekamarnya Adib terbangun mendengar suara desahan di kamar mandi. Saat dibuka, Raka sedang berdiri diam di depan cermin, mencakar wajahnya sendiri, sambil tertawa. Dia bilang, "Aku mirip Seno. Dia mau aku." Hahaha. Adib lari ketakutan. Tapi ketika kembali bersama penghuni lain,
Raka sudah hilang. Di cermin kamar mandi tertulis pesan dengan darah. 1 sudah cukup. Malam berikutnya giliranmu, Adib. Ratna menyusup ke asrama. Semenjak kejadian itu, penghuni asrama mulai melihat penampakan perempuan rambut panjang, duduk di sudut lorong malam-malam. Kadang terdengar tangisan lirih, kadang suara wanita menyanyi lagu Jawa kuno dengan nada sedih. Yang lebih mengerikan, setiap mahasiswa yang punya niat buruk terhadap wanita, seperti suka mempermainkan perasaan cewek, pasti mengalami kejadian horor, kerasukan, luka tubuh tanpa sebab, atau mimpi bercinta dengan Ratna dalam wujud ular. Adib, yang pernah mempermainkan cinta 2 wanita kampus, akhirnya menjadi korban selanjutnya. Ia ditemukan di atap asrama, telanjang dan tubuhnya melilit rantai. Di dadanya tertulis dengan pisau, "Cinta bukan untuk dipermainkan." Kembalinya kutukan lama. Seorang dosen kampus, Bu Endang, yang pernah meneliti sejarah desa Wringin Jati, menyadari pola keanehan itu. Ia membuka arsip lama dan menemukan fakta. Ratna bukan sekadar arwah penasaran. Ia sekarang penunggu sumur terkutuk, penjaga gerbang alam bawah cinta terlarang. Siapapun yang masuk wilayahnya dan berniat menodai cinta, akan dia bawa. Bu Endang mencoba membuat pagar gaib, tapi saat ritual berlangsung, semua lampu asrama padam. Suara tangisan Ratna bergema di setiap kamar. Kalian pikir bisa usir aku? Bahkan dukun yang menciptakan ajian ini sudah jadi milikku. Akhir terbuka, akhirnya asrama ditutup. Mahasiswa dipindahkan, tapi sumur itu tak bisa dihancurkan. Setiap alat berat yang mencoba merobohkan area sumur, pasti mengalami kecelakaan. Konon, setiap bulan purnama, suara Ratna masih terdengar, memanggil nama-nama baru. Dan siapapun yang nekat membuka rantai sumur itu, akan melihat Ratna muncul perlahan dari dalam kegelapan, menyeringai, "Cintamu suci, atau kau hanya ingin tubuhku? Jika salah, kau akan tinggal bersamaku selama-lamanya." 3 bulan setelah asrama ditutup dan dikosongkan, lokasi itu tetap sepi. Tapi bukan berarti mati. Justru, makin hidup di dunia yang tak terlihat, desas-desus terus berkembang di kampus. Beberapa mahasiswa nekat menyelinap ke asrama malam hari untuk uji nyali, salah satunya adalah Kevin, mahasiswa baru jurusan sastra. Ia skeptis soal mistis. "Cuma mitos. Kalau benar ada kuntilanak, gue kawinin sekalian," katanya sambil tertawa keras di depan teman-temannya. Namun Kevin tak tahu. Ratna mendengar semua ucapannya. Bersama 3 temannya, Kevin masuk ke asrama yang sudah lama kosong. Mereka membawa senter, kamera, dan kopi sachet. Setelah merekam beberapa ruangan, Kevin mulai mendekat ke sumur tua di belakang. Masih tertutup lempengan baja, tapi rantai besinya sudah berkarat dan menggantung longgar. "Gue buka ya, biar kalian tahu. Ini cuma sumur biasa." Dengan semangat iseng dan tawa menggema, Kevin membuka rantai itu dan mendorong tutup baja pelan-pelan. Angin dingin keluar dari dalam sumur, aroma anyir darah menyeruak. "Kevin, tutup!" teriak salah satu temannya. Tapi sudah terlambat. Dari dasar sumur muncul suara nyanyian kuno. "Tresnaku ditaleni sepi, ra ikhlas ditinggal mati." Lalu sosok perempuan perlahan muncul. Rambut panjang basah menutupi wajahnya, kulit pucat penuh belatung, bibir sobek menyeringai. Kevin jatuh pingsan. Saat tersadar, ia bukan lagi di asrama. Ia berada di pelaminan, tapi semua tamu berpakaian putih dengan wajah menghitam. Di sebelahnya berdiri Ratna, dalam balutan kebaya merah darah. "Selamat datang pengantin baruku. Kamu yang berani membuka sumurku. Kamu milikku kini." Di hadapan Kevin, para tamu mulai menyanyi lagu Jawa pelan, seraya tubuh mereka membusuk satu persatu. Kevin mencoba kabur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menangis ketika Ratna memeluknya erat, lalu mencium bibirnya. Saat itu pula, jiwanya terhisap masuk ke dalam tubuh Ratna. Pagi harinya, teman-temannya menemukan Kevin duduk di depan asrama. Tapi aneh, sorot matanya kosong, dan ia hanya bisa berkata pelan, "Ratna. Ratna cantik sekali. Dia istriku sekarang." Sejak hari itu, Kevin berubah drastis. Pendiam, sering bicara sendiri, dan kadang tertawa sambil menatap cermin lama-lama. Bahkan ada yang melihat dia berdandan seperti pengantin wanita di malam hari, menari sendiri dengan iringan lagu Jawa yang tak terdengar. Beberapa bulan kemudian, Kevin hilang.
Yang tertinggal hanyalah baju pengantin laki-laki, tergeletak di samping sumur yang kini terbuka kembali. Kini warga kampus menyebut sumur itu sebagai sumur pengantin Ratna. Siapapun pemuda yang berniat mempermainkan cinta, sombong akan nafsu, atau menantang kutukan, akan menjadi pengantin berikutnya. Dan jika kau lewat dekat sana, dan mendengar suara lirih dari dalam sumur berkata, "Sudah siapkah kamu mencintaiku selamanya?" Jangan jawab, jangan menoleh, jangan dekati, karena Ratna masih menunggu pengantin berikutnya.